Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia yaitu didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang, serta menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika, tempatnya yaitu di Pearl Harbor. Dan pada tanggal 1 Maret 1942 sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu di Banten, Indramayu, dan Rembang. Minasan, ご出演ください。私たちはアギでしょう。私たちはあなたのんだ。人を失いするのを責めでしょう。覚えておいてください。日本はインドネシアを植民地化するために来たことでなく、インドネシアを超えるために来たのです。Apakah kalian tahu Jepang akan ke Indonesia? Hah? Jepang? Benarkah? Sejak kapan? Apakah ini pertanda kita akan merdeka? Semoga Jepang menolong kita. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso, yaitu pada tanggal 7 September 1949, menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Shitagata watashi wa nihendai to shi Indonesia kepumin no minasan. Ni sorry o mezashite kirieku shite itadakitai to emoimasu. Adakah alasan lain? Kami tidak percaya dengan kalian. Watashi to China Orlando hito miyate togoku. Sorete ita hitobito o kaiho shimashina. Watashi tachi wa anato ni yutakana. Gensei otomesu. Mata movimento san amo kaishi shimashita. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya janji semata? Apakah kau akan menepatinya? Hai, watashi tachina oranda hito no yoni onata o sakumichika suru tsumari wa arimasen. Baiklah, kami akan mengizinkan kalian untuk menginjak ke tanah Nusantara kami. Awas jika kalian berkhianat. Wakatta. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya
dengan kekuatan Jepang pada saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh pokoknya. Sementara di satu sisi, rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Beberapa rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, ada beberapa rakyat yang juga takut jika mereka dibohongi lagi. Apa Asep? Apakah kalian tahu kedatangan Jepang? Ya, saya sudah tahu. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Semoga saja Jepang memiliki niat baik untuk negara ini. Lah, emangnya kalian lupa? Belanda datang ke sini juga dengan baik-baik, tapi nyatanya kita mah rakyat biasa, gak bisa apa-apa. Semua apa kata orang putih itu? Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia dengan ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda Legend Ter Poorten bersama dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Geerda van Skateboord Stackhouwer. Sedangkan dari pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Which given head up. Wakata oranda wa mujiken kofukushi subete no oranda sokumichi o nihani hiki muwatasa nakereba naranai ima sugu kenakariati keyeti ni semi si nakerebo nararai. Cita-cita kare otatsumati. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romuk Yokai atau panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk atau mati serta menghilang. Belum lagi, tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada juga Jugun Ianfu, di mana para perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi tentara Jepang. Jugun Ianfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram. Maka dari itu memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah, seperti daerah Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat nggak cuma dilakukan secara fisik. Gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia.
merdeka. Lagi syuting ya guys ya. Ini lagi syuting. Siapa sih nemu nangkor ya? Ayo ini lagi Vio lagi marah ini guys ya guys. Ini tuh Ririn. Frika.